Oke, nah kita akan memasukkan data ya, kita akan masukkan data. Oke, di sini saya mau masukin data, mana nih masukin data sebelah sini nih. Ya ini, import dataset ya. Ini sih cara yang lebih mudah kalau kita mau mengimport data, kalau pakai file choose tadi mungkin agak sulit ya. Oke, di sini saya import dataset, karena data kita tuh bentuknya CSV, maka saya, from text ini ya, from text read ini, oke. Kemudian kita pilih file kita itu tersimpannya di mana. Ya, misalnya tadi saya nyimpannya itu di, folder data mining, terus namanya ASEAN. Oke ya, kita open. Oke, kita tunggu dia proses, retrieve preview data ya. Kalau nah ini bentuknya, data kita itu terdiri dari 5 atribut, itu negara, eee, apa ini ya, rasio angka kematian lah pokoknya ini ya, angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka harapan hidup. Nah, ini adalah angka-angkanya. Nah, kemudian kita gantikan nama dia itu menjadi ASEAN_data. Ini untuk memudahkan kita aja. Mau namain yang lain bebas ya. Nih ASEAN data. Oke ya, saya namain ASEAN data, terus import. Oke, nah ini ya, dia sudah ini ya, terbentuk apa ya, sudah masuk maksudnya, sudah masuk ya. Inilah data-data kita. Oke, ini data kita ya. Nah, kita kan kalau kita mau bikin, visualisasi ya, kita mau bikin, visualisasi, dalam clustering kita itu, tapi objeknya itu harus ada nama-namanya. Nah, ketika kita ini kalau kita lihat di sini kan ada 5 atribut. Nah, negara ini tuh jadi atribut gitu dia. Nah, kita nggak pengen negara ini menjadi atribut, kita pengen negara itu menjadi label ya, menjadi label data tersebut, supaya ketika kita memvisualisasi, titik-titik itu jadi nama negara. Kalau seandainya kita tidak jadikan negara ini sebagai, label, atau raw names, nanti ketika kita mau visualisasi data, bentuk dari apa tuh, pengelompokannya itu cuman nomor-nomor aja, nomor satu, nomor 2, nomor 3 gitu. Kita nggak tahu itu negara mana ya, sehingga untuk negara ini kita akan jadikan dia sebagai, raw names ya, atau sebagai labels gitu. Nah, silakan, rekan-rekan, caranya adalah kita dengan, menggunakan itu minggu lalu ya sudah saya cobakan, itu mana ya, oke, nah kita akan, kita akan ubah, eee, yang negara ini menjadi karakter terlebih dahulu ya dengan cara ini. Jadi ASEAN, data $X ya, ASEAN data ini nama 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 filenya ya. ASEAN data $X kita, ubah ya, jadi di sini as karakter, di sini as karakter itu adalah, kita akan membuat tipe, arraynya itu karakter ya di sini, ini karakter, as karakter. Jadi di sini X itu sama dengan ASEAN data $negara. Nah, jadi kita akan ubah, atribut negara ini ya menjadi array ya, yang tipenya itu adalah karakter. Jadi kita ubah yang negara ini ya, array-nya kita simpan dalam dalam namanya X, tipe datanya itu adalah, karakter, oke. Ya, coba kita jalankan di sini. Oh.
Oke, sebentar ya. Ini saya copy aja buat kalian biar mudah. Oke, saya taruh di chat. Oke, ini kita mau membuat ya tip yang atribut negara ini menjadi karakter. Habis itu kita akan kasih tahu bahwa yang X tadi ini ya, X tadi itu kan sudah kita jadikan X sama dengan ASEAN data dolar negara. Artinya data yang negara ini ya akan kita pindahkan dalam namanya atribut X ya. Oke, kemudian X itu kita akan jadikan dia sebagai row names ya, row names. Jadi di sini row names, yakni row names itu all data frame have row names ya, a character vector of length. Jadi di sini kita menjadikan row names. Jadi row names dari ASEAN data itu adalah vektor dari ASEAN data dolar X gitu ya. Nah, oke. Nah, hasilnya seperti ini rekan-rekan. Oke, jadi labelnya ini sudah ada labelnya. Biasa kan ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Nah, sekarang data ASEAN data ini sudah punya label berdasarkan nama negara. Sekarang PR kita adalah ini kan kita kan tidak butuh lagi nih ya. Kita tidak butuh lagi ini ya, kita tidak butuh lagi ini. Ya, jadi kita mau hapus atribut negara, atribut X, mau kita hapus ya. Nah, jadi tinggal empat atribut yang bertipe numerik ya. Ini saya enter. Oke. Oh, gimana? Sudah bisa menampilkan seperti ini? Sudah, Bu. Oke, udah ya. Kalau udah bisa saya lanjutkan. Artinya di sini ya tinggal kita hapus aja. Berarti ini kan negara kolom 1 ya. Berarti di sini kita akan gunakan di sini kita namain baru aja ASEAN underscore data 1. Berarti ini adalah ASEAN data kita akan buang ya kita akan buang saya nggak tahu caranya untuk membuang langsung dua-dua seperti ini. Jadi soalnya saya selalu error ya kalau kita ngebuang-buang langsung seperti ini. Saya satu-satu dulu. ASEAN data 1 berarti saya akan buang yang kolom nomor 1. Oke. Enter. Oke. Coba kita view ya. ASEAN data 1. Aduh, hujan lagi nih. Oh. Begini ya, sorry. View ASEAN Oke, sorry ya. Oh, saya tidak bisa buka ASEAN Data. Coba ya, saya buka ASEAN Data. Oke, ini ya. ASEAN Data. Oke, kenapa saya menjadi begini jadinya ya? Sebentar. Kok saya tidak bisa menampilkan ini lagi? Seharusnya kan, nah ini. Seharusnya kan tadi labelnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan label negara ya. Label negara harusnya. Oke, mungkin saya akan ulangin kembali kali ya. Ulangin kembali supaya saya itu bisa ya, ntar ya, saya ulangi, maaf ya, ada, nggak tahu saya bisa jadi error seperti ini. Oke, saya ulangin aja.
Di sini saya akan di sini saya kan sudah punya ASEAN data ya. Coba saya tinggal ASEAN new sama dengan ASEAN skor data. Bentar ya. Coba kalau saya panggil ASEAN new sama dengan ini. View ASEAN error input find view. Saya hapus-hapusin dulu ya, ini karena datanya tuh udah bertumpuk-tumpuk itu. ASEAN new seperti ini, oke. Atau beginilah ya, saya ulang dari awal aja supaya saya enak lihat ini ya. Saya hapus dulu edit clear console ya, saya edit clear console. Oke, coba saya ulang dari baru ya, sorry ya, jadi agak lambat gini. Oke, import dulu datanya, saya gantikan dengan nama yang lain lah ya, supaya tidak bertimpa. Jadi kalau mungkin kalian sudah berhasil, tolong ini ya, hapus-hapusin aja yang itu kolom yang pertama sama kolom yang kelima. Oke, ini kita import ya. Oke, kita lihat dulu data ASEAN. Oke, ini data ASEAN-nya. Kemudian kita akan ubah ya, kita akan supaya negara-negara itu tadi menjadi labelnya ya, jadi label. Oke, berarti di sini saya data ASEAN dolar X as karakter ya, as karakter. Berarti di sini X sama dengan data data ASEAN dolar negara ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan jadikan dia itu row names ya, berarti di sini row titik names. Oh, ya, moga nggak error lagi ya sayangnya. Data ASEAN, kemudian ya vektor ya, kita bikin di sini vektornya itu adalah data ASEAN dolar X. Jadi yang data ASEAN dolar X ini tadi ya, kita jadikan dia itu sebagai row names-nya. Ini kalian kalau yang udah berhasil bisa lanjut lagi ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih nama data ASEAN 1 gitu kan ya. Sama dengan data ASEAN, karena kita mau menghapus kolom 1 ya, berarti kita akan hapus kolom 1 ya. Ini mudah-mudahan saya nggak salah lagi nih. Sampai juga bolak-balik.
data ASEAN. Oke, ya bismillah. Enter. Oke. Habis itu kita mau hapus lagi data ASEAN 2 sama dengan data ASEAN 1. Oke, berarti kan ininya udah dihapus nih ya, ininya sudah terhapus, berarti tinggal TFR kolom 1, AKB kolom 2, AKI kolom 3, HH ini kolom 4, berarti si X-nya ini adalah kolom 5 ya, berarti kita di sini jadikan dia min 5 ya, mudah-mudahan nggak error nih sayanya. View data ASEAN 2 ya, mudah-mudahan nggak error nih. Males banget kalau errornya. Oke, nah saya entah kenapa saya jadi begini ya, hilang gitunya. Jadi hilang dianya ya. Coba kalau saya view data ASEAN, coba saya view ya data yang aslinya data ASEAN. Nah, saya tuh nggak tahu kenapa itu jadi error ya. Awalnya kan kita bisa tuh ya, sudah selesai. Nah, tapi kenapa yang ininya itu ya nggak ini lagi dia tuh. Bu, izin Bu. Yes. Mungkin kalau dari awalnya langsung di-replace di data ASEAN Bu. Oh, Nggak usah jadi pakai data ASEAN 1. Dimasukin ke data lamanya aja, Bu. kenapa? Iya, Bu. Gimana? Data yang baru dimasukin ke data yang lama. Data yang baru masukin data lama. Jadi nggak perlu dinamain baru gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi Kalau boleh ASEAN biar data kami ya share di chat. di-replace dengan ASEAN data. Oke. Ada yang mau share screen? Coba ya. Nah, silakan yang mau share screen sebentar ya. Saya Udah, Bu, share di chat aja, Bu. Oh, share chat. Oke. Nih, saya share coba ya. Oke, ada yang mau di share chat. Oke, soalnya tadi itu dari tadi ya. Data ASEAN 1. Oke, ya. Coba ya, saya coba dulu. Oke, berarti karena data ASEAN saya itu sudah kontam ya, dia sudah kontam maksudnya tuh karena sudah ketimpa-timpa gitu kan ya, udah ketimpa-timpa. Untuk yang X-nya ASEAN data oke. Oke ya, coba ya saya cobakan lagi. Ya, karena tuh saya tuh sering salahnya itu di situ ya. Oke, saya hapus dulu deh biar konsol. Oke. Karena data ASEAN-nya itu sudah kontam. Oke, kalau kalian sudah selesai yang begitu, nah bisa lanjut aja ke proses oke ya. Oke, di sini kita anggap aja namanya ASEAN lah kalau saya tuh. Ada dasar data ASEAN ATM mesin 1. Oke. Di sini ya saya mau ubah dulu ya. Mau ubah dia itu Oke, kita punya negara berarti di sini ASEAN $X kita mau ubah dia itu sebagai S karakter ya, X itu sama dengan ASEAN dolar negara. X itu adalah ASEAN dolar negara ya. Oke, habis itu kita mau bikin row name. Di sini row row name dari ASEAN itu row names dari ASEAN itu adalah
vektor dari ASEAN dollar X ya. Jadi yang X itu akan kita jadikan row names-nya. Oke, coba ya. Oke, kita gunakan nama yang aslinya ya, seperti yang udah teman-temannya share itu ASEAN. Oke, coba ya, bismillah. ASEAN yang udah kita ini itu adalah ASEAN. Kita mau buang, soalnya atribut dia adalah atribut pertama. -1 ya, benar-benar errornya. Enter. Nah, kenapa ya? Kenapa gitu? Di saya tuh labelnya jadi hilang. Nah, itu yang saya masih ngebingungin ya. Kadang saya tuh berhasil ya. Saya mau buangin gitu. Oke, gimana dengan kalian nih? Kok saya jadi sama, jadi hilang kasusnya sama kayak tadi gitu. Di saya bisa, Bu. Oh iya, kenapa di saya tuh hilang gitu kan ya? Oke lah, nggak apa-apa. Di saya tuh hilang seperti itu. Tapi nanti di kalian kan bisa tampil ya seperti. Jadi saya cuman ini deh, mau ini ada labelnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Berarti di sini ASEAN-nya itu kita buang lagi ya, ASEAN-nya -5 ya, -5. Nggak apa-apa ya. Oke, anggaplah. Tapi nanti saya labelnya tuh jadi hasilnya kayak gini, saya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalian kan ini ya, itu bisa menampilkan nama negara. Oke, berikutnya kita mau di standar ya. Jadi sini adalah ASEAN standar. Saya ganti aja ya namanya ASEAN standar. Ini kita mau lakukan proses apa namanya tuh scaling ya, on scale dalam kurung oke, mungkin ada prosesnya ya, round scale ya, jadi kemudian nama datanya itu adalah ASEAN. Kemudian koma 4 itu artinya 4 digit ya, 4 digit di belakang koma. Oke, jadi ini datanya sudah di ini ya, diskalakan gitu. Karena kalau kita lihat ini skalanya itu nggak sama ya, satuannya itu nggak sama. Ini adalah satuan-satuan, ini puluh-puluhan gitu kan. Jadi kita lakukan standarisasi. Oke, mungkin ini silakan kalian lakukan. Ini oke. Nah, berikutnya kita masuk ke hierarchical cluster, oke. Di sini kita butuh library tadi ya, first cluster, prep to extra, dan deck10 ya, silakan dipanggil dulu. Nah, oke, nah di sini ya kita akan membentuk cluster ya dengan menggunakan hierarchical cluster. Ini tuh metodenya ada 4 ya. Ada menggunakan complete linkage, ada single linkage, separate linkage. Jadi kalau complete linkage itu kita milihnya nilai tadi itu maksimum ya. Kalau single linkage itu kita pilih antar data itu minimum. Separate linkage berarti kita rata-ratakan. Nah, biasanya sih orang sering itu menggunakan complete linkage ya. Oke, jadi silakan di sini kita akan panggil ya dengan yang pertama, caranya itu adalah kita hitung dulu di similarity matrix ya. Jadi di sini kita mau hitung jarak ini ya, ketidakmiripan, matriks ketidakmiripan. Ini kita bisa menggunakan yang namanya metodenya itu adalah Euclidean ya, Euclidean distance. Jadi silakan rekan-rekan diketik aja. Jadi di sini kita simpan dia sebagai matriks
matriks ketidakmiripannya itu kita simpan sebagai D. D, ya kita hitung jaraknya ya. This, ini fungsi untuk mencari jarak. Ini DF ini adalah nama datanya. Jadi silakan disesuaikan dengan nama data kalian tadi. Ya, ini DF ini kita sesuaikan dengan nama data kalian. Kemudian kita gunakan metode matriks untuk mencari jaraknya itu adalah menggunakan metodenya itu adalah Euclidean distance. Oke, ini saya langsung copy aja ya biar lebih cepat. Jadi kita yang DF-nya ini disesuaikan aja dengan ini Kak kalian ya. Saya namanya tadi tuh apa tuh data standar ya, data standar. Data standar. Oh, ASEAN standar, sorry. Saya tadi namanya itu ASEAN standar ya nih. Metodenya itu adalah Euclidean. Oke, kita enter. Coba kita panggil dia ya. Nah, ini adalah matriks ininya. matriks jaraknya ya, matriks jaraknya. Ini kalau kalian sudah bisa menampilkan nama label-label tadi tuh ada nih nama-nama label negaranya ya. Karena saya tadi nggak tahu nih, nggak bisa saya nampilinnya. Padahal tuh tadi sebelum kuliah saya cobain bisa. Nggak tahu dia apa yang salah ya. Oke, nah ini adalah matriks jarak ya, matriks jarak antar objek. Nah, berikutnya kita terapkan metodenya itu adalah complete linkage lah ya. Kita gunakan yang namanya complete linkage. Bebas sih menggunakan single linkage, complete linkage. Jadi kalau single linkage itu pendekatannya itu adalah kita mencari jarak yang minimum ya. Kalau yang complete linkage itu adalah menggunakan maksimum. Nah, kita cobakan aja menggunakan complete linkage di sini. Ya, sini saya kopikan aja ya biar cepat. Jadi di sini kita namain hierarchical 1. Jadi sini fungsinya class. Fungsi untuk hierarchical cluster ya. Oke, yang ini D tadi adalah matriksnya. Method complete, kita gunakan complete linkage. Oke. Ini bisa disajikan dalam bentuk plot ya. Mungkin yang kalau kalian udah berhasil nunjukin labelnya itu lebih bagus nanti tampilannya. Kita tahu nih negara-negara mana aja gitu. Oke, silakan kalian copy ya di tutorialnya itu ada yang plot ya, plotnya. Nah, ini plotnya. Enter. Nah, begini kalau seandainya tuh kalian bisa nampilin data ASEAN tuh bagus banget ya, ada nama-namanya gitu. Kalau itu. Oke, mungkin Sahan plotnya bisa nggak nampilin apa sudah ada nama-nama negaranya? Sebentar Bu, lagi ditulis. Oke, ya ini saya kopikan di chat. Nah, itu saya kopikan di chat ya source code-nya. Nah, hasilnya itu kalau kalian yang bisa nampilin labelnya Keluar itu Bu, namanya keluar Bu. ya. Oke ya, Ya, keluar. keluar. Iya, begitu ya. Nah, tadi itu saya kena labelnya tuh nggak mau keluar. Oke ya, itu tadi kita sudah berhasil membuat dendrogram. Nah, sekarang misalnya kemarin kan minggu lalu kita sudah belajar ya menentukan ukuran klaster terbaik itu berapa klaster. Kita dengan menggunakan elbow method ya, elbow method. Jadi kita bisa menggunakan elbow method. Nah, jadi berdasarkan elbow method kemarin kita dapatkan bahwa yang terbaik itu adalah 4 klaster ya kemarin. Nah, sekarang kita akan potong ya. Kita akan potong klasternya. Kita akan potong klasternya. Kita akan potong klasternya itu oke, nah ini ya, ini jelas ini elbow method. Nah, di sini coba deh ya kita panggil.
kita mau panggil elbow method di sini. Ini silakan kalian lihat ya di tutorialnya di elbow method. Kita pengen tahu itu berapa klaster yang optimal ya untuk data kita tadi. Jadi oke, di sini kita panggil aja tadi nama kita apa tuh ASEAN ASEAN standar ya. Oke, coba ya kita panggil. Oh, jangan-jangan saya belum panggil library-nya. Ntar saya panggil library back to extra. Oke, kita panggil lagi. Coba kita panggil ya. Incorrect number of dimension. Mungkin ada yang terlewat ya. Coba kita lihat lagi di tutorialnya ini. Dengan menggunakan elbow method. Mungkin ada kita yang terlewat ya, karena kan saya langsung menuju yang ke bawah. Nah, kita lihat aja lah ya contohnya di sini ya. Di sini kita mau gunakan elbow method ya untuk mencari banyak ini ya, yang optimal numbers of clusternya. Jadi di sini kita lihat bagaimana menentukan elbow method itu. Ya ini sebenarnya ini functionnya mungkin kalian bisa coba ya. Saya itu kayak entah ada library yang belum saya ini gitu ya. Oke, nanti akan saya cobakan. Oke, kita cari hakat. Oke, nah ini metodenya WSS. Coba saya cari WSS. Oke lah. Nah, mungkin kalian bisa belajar sendiri lah ya. Di sini kita lihat bagaimana menentukan ya. Kita lihat di sini dari bentuk siku. Jadi kita mau melihat di titik mana yang dia itu penurunannya itu tajam. Habis itu setelah titik itu penurunannya itu tidak terlalu signifikan. Nah, berarti contohnya di ini ya, contohnya 4. 4 ini kalau menurut elbow method itu adalah jumlah klaster yang optimal ya, karena kita lihat di sini penurunannya itu drastis ya sampai ke 4 ini. Setelah yang keempat, penurunannya tidak begitu drastis, tidak terlalu signifikan. Jadi berarti di banyaknya klasternya itu adalah 4 ya yang optimal seperti itu. Oke ya rekan-rekan, itu tadi itu contoh. Berarti kita tahu berarti ada banyak klasternya itu adalah 4. Nah, ini juga nih minggu lalu kita udah bahas juga mengenai gap statistik. Jadi kita menggunakan gap statistik ini untuk melihat jumlah klaster yang optimal. Nah, berdasarkan gap statistik ini adalah ini ya ada di 4 ini nilainya yang gap-nya yang tinggi, artinya di 4 inilah 4 klaster itulah nilainya yang tinggi, ya di 4 klaster itulah yang memang optimal untuk dijadikan jumlah klasternya. Coba ya saya cobakan untuk gap statistik ini, yang mudah-mudahan nggak error. ASEAN standar. Oke, ke maksimumnya jangan 10 ya, karena data kita 10 berarti kita bikin 8 lah paling maksimum. Oke, coba ya saya saya jalankan. Error gitu find close gap. Oh, mungkin ada library yang belum kita install ya. Coba dulu deh ya.
saya install dulu library yang misalnya library yang belum saya, kayaknya ada beberapa library yang saya itu belum install. Library, misalnya cluster, coba dulu ya, jangan-jangan gara-gara belum install ini. Library Tidyverse. Oke, mungkin sambil menunggu saya, kalian bisa lanjut di sini ya. Kita ingin anggap aja lah kita tahu bahwa yang maksimum itu adalah 4 ya, berdasarkan sudah kita cobakan juga minggu lalu. Nah, silakan kalian lakukan cut tree di sini ya. Lakukan cut tree di sini. Nah, ini plotnya ini. Nah, ini HC-nya berarti kalian HC1 ya tadi namanya. Oke, kemudian K-nya sama dengan 4 ya. Nah, ini jadi bentuklah dendrogramnya. Oke. Oke. Nah, coba saya cobakan lagi ya. Mau lihat gap statistiknya. ASEAN standar. Maksimumnya 8. Lihat aja lah. Nih ya, rekan-rekan udah jalan dianya. Oke, ya mungkin tadi itu karena saya tuh ada yang nggak saya install ya. Oke, sekarang kita panggil ya gap statistiknya itu. Oke, berdasarkan di sini kita lihat ya, gap statistik yang tinggi itu adalah di 4. Oke, berarti memang untuk data kita tadi ini cocoknya adalah 4 cluster. Itu yang optimalnya ya menurut gap statistik. Nah, coba saya gunakan ya saya cobakan lagi ya yang elbow method. Elbow method ini saya cobakan. ASEAN standar ya. Still object incorrect number of dimension. Salah ya, mungkin ada yang salah ya di sini tuh. Ya lah, kita pakai dulu gap statistiknya. Jadi kita dapatin 4 ini gap statistiknya. Oke, nah selanjutnya ya kita coba yang tadi itu ya, yang kita mau potong plotnya. Ya, misalnya kita plotnya itu adalah ini ya. Kita bikin tadi sesuai dengan hasil dari gap statistik bahwa 4 itulah yang menjadi banyaknya klaster yang optimum gitu. Nah, oke saya enter. Terus kita akan tampilkan ya. Nggak muncul ya. Ini sorry. Nah, seperti ini. Inilah hasilnya. Jadi yang nomor 8 ini kalau nggak salah Singapura ya. Singapura. Nih ya nomor 8 ini nomor 8 ya betul Singapura. Satu dia klaster sendiri ya. Kemudian nomor 5 itu 1 2 3 Malaysia, 10 Vietnam, 1 Brunei Darussalam, 9 Thailand. Jadi ini satu kelompok gitu. Yang ini 7 itu 1 2 3 10 9 8 7.
Filipina sama Kamboja sama Indonesia satu klaster. Kemudian nomor 4 Laos sama Myanmar itu satu kelompok ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kesehatan yang karakteristik tingkat kesehatannya itu sama, ya ini Singapura nggak ada yang menandingi. Oke, berarti Singapura ini tingkat kesehatannya itu paling tinggi ya. Kalau kita lihat dari nilainya di sini ya, angka kematiannya kecil gitu kan ya, angka harapan hidupnya tinggi, ini 82. Sementara negara-negara lain tidak ada yang bisa angka harapan hidupnya tinggi, sehingga makanya di sini Singapura itu berada di klaster sendirian, karena negara-negara yang lain tidak ada yang memiliki karakteristik yang sama dengan Singapura, seperti itu. Kemudian yang nomor 5 itu Malaysia, terus nomor 10 Vietnam, ya Malaysia sama Vietnam itu hampir-hampir mirip ya, hampir-hampir mirip, harapan hidupnya itu ya sekitar 70-an. Kemudian angka kematian ibunya juga sekitar segini ya, Malaysia mirip-mirip lah, pokoknya kalau kita cari distance-nya itu pasti mirip. Oke, kita lihat lagi Indonesia. Indonesia itu saudaraan, mirip dengan Filipina ya. Nih, kita lihat di sini angka kematian bayinya 22, Filipina 23. Angka kematian ibu tinggi ya, 126 nih angka kematian ibu. Filipinanya juga 114. Angka harapan hidupnya hampir sama, sehingga Filipina, Indonesia sama apa tadi temennya nih, Kamboja ya, Kamboja tuh hampir mirip gitu. Nah, yang paling agak worst ya, paling jeleknya tuh ya kalau berdasarkan nilainya yang paling jelek kualitas kehidupannya itu ya ada di Laos, karena kita lihat nih angka kematian ibunya dia 197, sama kayak Myanmar juga ya, angka kematian ibunya 236, sehingga Myanmar sama Laos ini berada di satu klaster. Nah, itu tadi ya, tujuan kita melakukan clustering itu adalah untuk mengelompokkan objek-objek yang memiliki kemiripan. Kemudian objek lain dengan klaster lain dengan objek-objek yang jadi antara satu klaster dengan klaster lain itu memiliki ketidakmiripan yang besar ya, seperti itu. Jadi objek-objek yang mirip yaitu berada di satu klaster. Oke ya rekan-rekan ya, ya kalian sudah bisa ya memvisualisasikan klaster. Jadi sorry ya, saya akan kasih PR ya supaya ada latihannya. Nanti akan saya kasih data, silakan kalian implementasikan. Mau menggunakan K-mean cluster boleh, mau menggunakan hierarchical cluster boleh ya. Tapi itu harus lengkap dari mulai awal, misalnya dari mulai awal kalian menentukan ini ya berapa banyak cluster yang optimal. Berarti kalian harus gunakan elbow method atau silhouette atau gap statistik. Nah, sehingga kalian bisa mendapatkan cluster yang optimal. Setelah mendapatkan cluster yang optimal, baru kalian implementasikanlah ke ini ya, ke proses clustering. Habis itu visualisasikan. Setelah visualisasikan baru pemaknaan ya, seperti itu. Pemaknaan, karena kan penting sekali ya pemaknaan itu. Oke, rekan-rekan ya, itu PR-nya ya, supaya kalian latihan nanti akan saya kasih itunya, datanya. Oke. Nah, selanjutnya itu tadi mengenai clustering ya. Saya mohon maaf tadi saya memberikan contoh-contohnya itu agak sorry ya tadi ya, label-labelnya itu saya tidak bisa tampilkan label-labelnya. Seharusnya tuh kalau dengan prosedur tadi sih saya sudah bisa ya menampilkan labelnya, entah apa yang salah gitu. Karena saya cobakan sebelum kuliah ini saya berhasil. Nah ya, tapi yang penting kalian bisa. Oke, nah selanjutnya saya akan lanjutkan lagi materi kita mengenai klasifikasi ya, klasifikasi. Nah, apa beda klasifikasi dengan ini ya, dengan clustering. Ya, jadi tuh bedanya itu adalah kalau
clustering kita itu hanya mengelompokkan berdasarkan kemiripan ya. Kita tidak ada label kelas. Misalnya kayak tadi ya Singapura itu tingkat kualitas kehidupannya bagus, itu nggak ada labelnya ya. Kita hanya melihat berdasarkan data aja gitu kan. Nah, jadi kalau klasifikasi itu ada ada label kelasnya. Jadi itu kita mentrain label kemudian berdasarkan mentrain data-data yang ada label kelasnya. Kemudian data train tadi dia itu kita dapatkan pola. Nah, pola itulah yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan data yang baru ya, data yang belum ada kelasnya. Contoh ya, ini secara teori saya tidak mau menjelaskan terlalu panjang. Kita langsung aja contoh ya. Mungkin sambil dicontoh itulah kita bisa memahami ya. Nah, di sini saya menggunakan algoritma klasifikasi, contoh namanya tuh Naive Bayes Classifier. Dia ini klasifikasi ini kita berdasarkan peluang ya, peluang bias kayak gitu. Jadi kalau dibaca secara teori mungkin agak pusing ya. Oke, nah mungkin saya langsung aja contoh kasus biar langsung paham. Nah, di sini saya punya ini data train ya, kita punya data train sebanyak ini data trainnya. Oke, misalnya di sini kita punya orang yang umurnya di bawah 30 tahun, income-nya tinggi, dia itu adalah student, kemudian dia credit rating-nya itu fair ya, cukup lah gitu kan. Tapi dia tidak membeli komputer. Jadi di sini kita di sini adalah data-data orang yang membeli komputer. Di sini ada beberapa atributnya ya. Nah, misalnya orang yang ini sini umurnya ya sekitar 31 sampai 40, income-nya tinggi, dia bukan student dan credit rating-nya itu adalah fair. Nah, kemudian dia membeli komputer. Nah, membeli komputer ini adalah kelas ya, kelas. Nah, sekarang kita mau membuat pola dari data ini gitu kan, supaya kalau ada data baru, contohnya misalnya ya, age-nya di bawah 30, income-nya medium, dia student, credit rating-nya excellent misalnya kayak gitu kan ya. Apakah dia membeli komputer? Nah, seperti itu. Jadi ada data baru, kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan data yang sudah kita train ini. Oke. Nah, yang pertama kita tentukan dulu kelasnya. Kelasnya itu adalah base komputer. Ini ya, base komputer itu adalah kelasnya. Kelasnya itu yes atau no ya, yes atau no. Oke. Nah, sekarang kita punya data baru nih. Data barunya itu adalah umurnya di bawah 30, income-nya itu adalah medium, income pendapatan ya, pendapatan nyata adalah medium. Dia itu adalah student, kemudian credit rating-nya itu adalah fair. Nah, apakah dia itu membeli komputer atau tidak? Nah, itu ya pertanyaannya. Jadi, untuk menjawab ini, ya kita bisa menjawab berdasarkan data train yang kita akan akan kita dapatkan polanya. Oke, nah di sini kita menggunakan naive Bayes. Apa yang harus kita lakukan? Jadi naive Bayes ini kan berdasarkan berdasarkan peluang-peluang. Jadi di sini kita hitung dulu peluang. Oke, kita hitung peluang. Yang pertama, kita hitung dulu peluang kelasnya ya. Peluang beli komputer. Peluang beli komputer. Oke. Total datanya di sini ada 14 record. Ada 14 record. Nah, yang beli istri, yang yes ya, kelas yang yes. Kelas yang yes itu ada 9 ya kalau kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ada 9 sehingga peluangnya itu peluang beli komputer yes itu adalah 9/14. Oke, kemudian peluang yang no itu adalah 5/14. Oke ya. Jadi kalau peluang itu kan totalnya 1 ya. Nah, coba kalau kalian jumlahkan 0,6 bagi 0,3 itu adalah jumlahnya 1 ya. Nah, ini kita mencari
Peluang ini dari 14 record ini, peluang yes itu ada 0,64. Kemudian peluang no itu ada 0,357. Oke, sekarang kita cari peluang X. Ini bacanya gini ya. Peluang X jika kita ketahui C gitu ya. Peluang X jika kita ketahui C. Nah, di sini berarti kita cari peluang age-nya itu, peluang umurnya itu kecil atau sama dengan 30, di mana kita ketahui dia itu membeli komputer. Oke ya. Nah, kita kan tahu nih, yang beli komputer itu ada 9, ya kan ya? Yang beli komputer itu ada 9, yang yes itu ada 9. Nah, dari 9 yang yes ini, kita cari yang umurnya itu di bawah 30 tahun. Oke. Yang di bawah umur 30 tahun, yang dia itu yes membeli komputer ada berapa? Kalau berdasarkan data ini. Kalian lihat. Yang umurnya itu kecil daripada 30 tahun, dan itu dia yes membeli. Ada berapa di sini? Kelihatan kan ya? Yang ini ya. Yang ini. Nah, kurang kelihatan nih ya, yang udah kelihatan. Cuma 2, Bu. Cuma 2. Oke, benar, yang 2 ya. Jadi peluang umurnya di bawah 30 tahun dan dia itu kita ketahui membeli komputer ada 2, berarti 2/9. 9 ini adalah banyaknya kejadian membeli komputer ya, banyaknya kejadian membeli komputer itu ada 9 ya. Jadi peluang itu adalah 2/9. Oke, selanjutnya kita cari lagi age-nya itu di bawah 30 tahun, dia itu tidak, jika kita ketahui tidak membeli komputer. Nah, kita lihat di sini. Ya, tidak membeli komputer ini ada 5 ya, ada 5 kejadian. Nah, dari 5 kejadian yang umurnya itu di bawah 30 tahun itu ada berapa? Ada 1, 2, 3 ya. Ada 3, sehingga 3/5. Nah, seharusnya tuh kita ini loh, lengkap kita kerjakan. Yang age-nya itu di antara 31 sampai 40 yang beli komputer, 31 sampai 40 yang tidak beli komputer. Kemudian umurnya itu yang lebih dari 40 tahun tidak beli komputer dengan tidak beli komputer. Nah, tapi karena berhubung soalnya kita sudah tahu nih, age-nya kecil dari 30 ya, sehingga di sini kita mencari peluangnya itu kita fokus di sini aja. Di fokus yang di age kurang dari 30 karena soal yang diminta tadi itu kalau ada data yang age-nya itu kurang dari 30 ya, tapi kalau untuk lebih memudahkan kita, kalau seandainya nanti ada data baru lagi, berarti kita harus mencari peluang untuk semuanya. Misalnya untuk age yang antara 31 sampai 40, kemudian untuk age-nya yang lebih dari 40. Nah, misalnya sini saya mau cari lah age-nya itu antara 31 sampai 40 dan dia itu beli komputer. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Berarti 4/9 ya, 4/9 seperti itu. Kemudian yang age-nya lebih dari 40 tahun dan dia beli komputer. Oke, kita lihat di sini. 1, 2, 3. Oh, 3/9 seperti itu ya. Nah, tadi karena berhubung soalnya kita sudah tahu nih, age-nya kecil dari 30, kecil sama dengan 30. Jadi kita fokus di situ. Nah, berikutnya kita lihat lagi soalnya. Income sama dengan medium. Oke, kita fokus di income sama dengan medium. Jadi kita cari peluang dia itu income-nya medium dan dia itu beli komputer berapa. Oke, kita lihat di sini. Yang beli komputer itu kan ada 9. Oke, yang income-nya medium. Ya, kita lihat yang yes-nya sini. 1, 2, 3, 4 ya, 4. Berarti 4/9. Income medium yang nggak beli komputer. Ya, kita lihat di fokus yang di no. Income medium tapi nggak beli komputer. Ada 1, ada 2 ya. 2/5 ya, karena kan yang kejadian no ini kan ada kejadian tidak beli komputer itu kan ada 5 ya, saya 2/5. Kemudian kita lihat lagi soalnya apa?
Student, yes. Oke, kita lihat student. Dia itu student, peluang dia itu student, jika kita ketahui dia membeli komputer. Kita lihat yang yes ini ya. Yang dia itu student. Ada 1, ada 2, ada berapa nih yang student-studentnya? Sorry, saya kurang kelihatan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Oke, ada 6 dari 9 gitu. Yang dia itu student yes, tapi nggak beli komputer. Oke, kita lihat lagi yang di no ini ya. 1 ya. Berarti 1/5. Jadi ada satu kejadian dari 5 tidak membeli komputer ini yang yaitu adalah student ya, seperti itu. Oke, kemudian credit rating fair. Credit rating fair, ya kemudian kita ketahui dia itu beli komputer. Oke, jadi yang yes ini kita lihat credit ratingnya itu fair ya, ada berapa? Ada 6/9. Oke. Kemudian credit rating fair yang dia itu tidak beli komputer. Oh, ada 2/5. Oke, itu ada peluang-peluangnya. Jadi kita ketahui bahwa peluang dia itu credit ratingnya fair jika kita ketahui dia itu tidak membeli komputer, itu adalah 0,4 peluangnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah S-nya itu sama dengan 30, income-nya medium, student yes, rating fair. Oke, kita kalikan aja di sini ya, rekan-rekan, kita kalikan. Kita kalikan di sini. Berarti kita kalikan. Oke, kita kalikan dulu nih. Peluang X jika diketahui C ya. Gitu. Jadi kita kan sudah tahu yang peluang yang yes. Buys di peluang X jika diketahui beli komputer. Oke, kita kalikan aja yang yes ini. Nah, yang X30 yes 0,22. Income medium yang yes 0,44. Student yes, buys komputer yes 0,667. Kemudian dikali credit rating fair buys komputer yes ini. Jadi hasilnya 0,044. Sekarang kita hitung lagi. Peluang X jika kita ketahui tidak beli komputer. Jadi yang no ini ya. Nah, peluang X30 jika kita ketahui tidak beli komputer 0,6. Income medium tidak beli komputer 0,4. Student yes tidak beli komputer 0,2. Credit rating fair tidak beli komputer 0,4. Nah, setelah kita dapatkan peluang X jika diketahui kelasnya, kemudian kita kalikan lagi nih, berarti yang untuk yang peluang yes ini ya, kita kalikan peluang X jika diketahui beli komputer yes, kita kalikan dengan peluang membeli komputer. Nah, peluang membeli komputer tadi kan berapa? Mana tadi ya? Nah, ini ya, peluang membeli komputer yes itu adalah 0,643 nih. Oke. Jadi kita kalikan 0,643 dikali 0,044 ini ya. Peluang beli komputer yes kita kalikan dengan peluang X jika kita ketahui beli komputer yes. Jadi 0,643 kita kali ini hasilnya adalah 0,028. Kemudian ini ya. Peluang beli komputer no, kita kalikan dengan peluang X jika kita ketahui tidak membeli komputer. Nah, ini hasilnya ini ya. 0,357 kita kalikan dengan 0,019. Hasilnya 0,007. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya apa? Kita lihat peluang dia itu tadi ya, yang ini 0,028 ini tuh lebih besar kan dari 0,007. Jadi peluang dia membeli komputer itu lebih besar ketimbang peluang tidak membeli komputer ya. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah buys komputer yes. Nah, itu contoh naif bias ya, naif bias seperti itu rekan-rekan. Nah, ini secara teori ya, saya harap kalian paham ya secara teori, mungkin bisa dibaca-baca kembali. Nah, sekarang saya langsung aja masuk ke
ke ini ya, masuk ke contoh kasus. Oke, sorry, saya harus login dulu ya. Ini udah habis waktu. Contoh kasusnya untuk RStudio, kalian bisa lihat tutorialnya di LMS ya. Sebentar saya isi absen dulu. Bisa, sorry, saya stop share dulu ya. Sebentar, saya tuh lagi ke pelatihan, jadi saya bareng-bareng ini. Bentar saya. Jadi kalian bisa lihat dulu di tutorial yang sudah saya share di LMS mengenai penerapan naive Bayes di R ya. Iya, oke, dibaca dulu deh. Oke ya, udah terlihat ya ininya materinya. Nah, di sini kita saya ambil dari internet ini ya, how to use naive Bayes classifier in R. Oke, nah di sini package yang akan kita gunakan itu adalah S1071, itu adalah package untuk klasifikasi. Kemudian package Chatos dan Caret. Nah, silakan rekan-rekan install di RStudio-nya ya, Caret, Tools, sama S1071. Kalau S1071 itu adalah ini ya, untuk memang khusus untuk klasifikasi. Itu adalah package-package untuk klasifikasi. Oke, di sini saya kayaknya saya juga belum install deh. Nah, silakan kalian install Chatos, Caret. Coba saya lihat ya. Nah, untuk melihat package-package yang sudah kita install tuh di sini ya. Nah, ini Chatos belum kayaknya, ya udah sebentar. Chatos. Saya juga E10. Nah, ini ya. E10 di satu saya install. Oke.
mungkin untuk rekan-rekan yang sudah pernah ikut Bangkit mungkin sudah ngerti ya, untuk proses klasifikasi itu kita perlu ada namanya data training, ada data testing ya, kalau untuk yang mungkin sudah pernah ikut Bangkit mengenai machine learning. Oke, nah jadi di klasifikasi ini data training itu digunakan untuk membuat polanya ya, untuk membuat polanya. Kemudian data testing itu adalah untuk mencoba ya, untuk kita cobakan apakah benar nggak gitu. Misalnya saya punya data itu 100 data ya, misalnya saya punya 100 data, 80 data itu saya gunakan sebagai data training. 20 datanya itu adalah data testing. Jadi 20 data tadi saya ingin memvalidasi apakah pola yang saya dapatkan dari training tadi ya, yang pola-pola dari data training itu sudah benar nggak mengklasifikasikan. Jadi kelas data sesungguhnya saya bandingkin dengan data hasil prediksi, ya kita hitung akurasinya ya. Misalnya banyak data yang terklasifikasi benar dibagi dengan total data seperti itu ya rekan-rekan. Itu mengenai klasifikasi. Oke, kita install lagi ya Chat Tools. Oke, Chat Tools ini. Oke, kemudian kita install lagi Caret. Caret. Mungkin untuk Caret ini agak-agak besar dikit ya. Nah, mungkin sambilan nginstal ya, kita akan bahas dulu untuk ininya ya, source code-nya. Oke, jadi kita panggil ya seperti biasa library yang akan kita panggil itu adalah ini library S171, library Chatos, library Caret. Nah, kemudian kita akan gunakan data iris. Data iris ini adalah data yang sudah tersedia ya di repository yang di R itu sudah tersedia. Jadi pas kita panggil iris itu sudah muncul datanya. Data iris ini adalah data yang tentang data bunga kalau nggak salah tuh bunga iris kalau nggak salah ya. Oke, nah habis itu datanya itu kita bagi dua ya, kita split datanya itu ada data testing. Jadi sini nah kita akan lakukan split data. Jadi di sini variabelnya kita namanya split. Oke, kita panggil function ya, sample split. Jadi di sini nama datanya iris. Oke, kita pilih sini split rasionya 0,8. Artinya 80% sebagai data training, 20% sebagai data testing ya, karena kita akan bagi 80-20 rasionya. Di sini jadi train data, berarti ini adalah variabel untuk data training ya. Train data, ya subset, berarti kita kan akan mengambil subset dari data tersebut ya. Subset, kemudian data. Oke, jadi iris itu ya kita namakan dia itu sebagai data ya. Nih, data sama dengan iris. Jadi ketika kita mau melakukan train data di sini kita panggil aja ya train data sama dengan subset. Subset dari data tadi, split sama dengan true. Artinya kita fungsi split tadi 80% ya, 80% dari split tadi. Ini ya, fungsi split tadi kan ngambil rasio 80%. Nah, untuk tes data ini ya, kita ngambil set data split false. Berarti kita ngambil 20%-nya seperti itu. Nah, oke. Kita gunakan scale juga ya, karena kan mungkin aja atributnya itu, data-datanya itu memiliki rentang yang berbeda-beda ya. Sehingga kita lakukan scaling, di sini scale data. Nah, karena datanya itu
yang mengandung numerik itu dari 1 sampai 4, makanya di sini kita panggil ya train data 1 sampai 4 kolomnya gitu. Sama juga dengan test data. Oke, nah setelah itu barulah kita masukkan ke naif Bayes modelnya ya. Kita panggil nih, kita namain aja nih classifier naif. Kita panggil ini ya functionnya naif Bayes, buka kurung, spesies tilde gini. Oh ini berarti kan data di iris itu nomor 1 sampai 4 itu atribut numeriknya. Atribut nomor 5 itu adalah spesiesnya apa. Nah, sehingga untuk di train data kita itu mengecualikan ini ya spesiesnya gitu. Jadi kita ya apa ya maknanya gitu. Jadi maksudnya bukan mengecualikan ya, maksudnya kan datanya itu kan ada 1 sampai 4 itu atributnya. Nomor 5 itu adalah kelasnya ya. Kelasnya. Kolom nomor 5 itu adalah kelasnya. Nama kelasnya itu adalah spesies. Nah, jadi spesies ini kita kasih tilde artinya di dalam proses naif Bayes itu yang terjadi penghitungan-penghitungan itu hanya atribut nomor 1 sampai 4 yang spesiesnya nggak ikut seperti itu ya. Oke. Nah, classifier naif itu jadi pola-pola yang udah didapatkan itu disimpan ke dalam yang namanya classifier naif ya. Jadi polanya itu kita simpankan di sini. Nah, sekarang kita akan bikin prediksi berdasarkan data testing tadi ya. Jadi kita panggil di sini ypred sama dengan function predict. Nah, karena model yang sudah kita simpan itu kita simpan dalam namanya itu classifier naif ya. Nah, ini nama modelnya, koma new data sama dengan test data tadi. Karena kan test data ini akan kita cobakan untuk ke dalam model yang sudah kita bikin itu. Kemudian kita cek apakah hasil prediksinya itu sama nggak ya dengan kelas data testing tersebut. Nah, ini cek akurasi model. Jadi kita menggunakan yang namanya confusion matrix. Di sini kita panggil ya table sama dengan test data $spesies dan oke. Kemudian ypred. Jadi di sini kita membandingkan antara yprediksi dengan kelas ya, dengan kelas di test data ini. Nah, ini namanya confusion matrix. Confusion matrix ya yang kita dapatkan. Kita coba aja. Sekarang kan kita coba aja, kita langsung masuk ke RStudio-nya ya. Kalau sudah berhasil, berarti kita panggil library i1071 ya. Kita panggil library yang kita butuhkan. Library chatools ya. Chatools. Library caret. Oke ya. Sekarang kita panggil datanya. Kita panggil ya data iris itu tuh sudah data bawaan sih sebenarnya dalam R ini udah ada dia data iris. Data sama dengan iris ya. Oke, kita enter. Oke, penasaran mau lihat isi data? Ini data kita lihat ya. Data iris itu yang kayak mana sih? Atau ini ya. Nih data iris tuh. Nih ada atributnya tuh sepal length, sepal width, petal length, spesiesnya ini Setosa virginica gitu ya. Setosa virginica versicolor. Ini tuh spesies bunga. Jadi kita misalnya kalau sepal length-nya panjang sepalnya itu 5,1, lebar sepalnya 3,5, panjang petalnya 1,4, lebar petalnya 0,2 itu adalah spesies Setosa. Jadi kita mau mengklasifikasikan bunga-bunga itu berdasarkan panjang sepal, lebar ya
inilah ya, berdasarkan karakteristiknya, misalnya kayak panjang sepal, panjang petal ya, lebar petal. Ini tuh kayak lebar petal tuh apa ya? Kuntum bukan. Ya, sari bunga atau apalah itu nggak kurang ngerti ya masalah bunga itu. Jadi dia itu mau mengklasifikasikan bunga berdasarkan anatomi bunga lah gitu. Jadi spesiesnya itu ada Setosa, Virginica sama versicolor ya. Oke, nah berikutnya kita mau kita udah dapat lah ya bunga data iris ini. Kemudian kita akan split data itu menjadi data ini ya, kita akan split menjadi data testing sama data trainingnya. Karena kan ini klasifikasi ya, sangat penting bagi kita untuk ada data training sama data testing. Jadi kita akan split data iris ini, rasionya itu adalah 0,8. Oke, ini ya, kita akan split. Kemudian kalian ikut-ikutin aja lah ya, ini di tutorialnya itu ada di LMS. Oke, train data. Oke, nih ya, train data sama dengan subset. Tadi kan data kita kan namanya itu ya, data iris tadi kita simpan ke dalam yang namanya data ya. Nah, kemudian kita aktifin split sama dengan true. Oke, berarti untuk train data kita aktifkan splitnya jadi 0,8. Jadi dari data itu 80% dari data iris itu kita jadikan sebagai train data. Oke ya, ini rekan-rekan. Coba kita view train data. Train. Nih ya, coba kita view train data dulu. Oke, ini ya, view train data. Oke, ini. Jadi itu rata ya, dia ada yang Setosa, ada Virginica, versicolor. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan untuk menjadi train data. Misalkan ada tiga kelas ya, Virginica, versicolor, sama Setosa. Nah, itu untuk ukuran data train, anggap aja lah data train itu tuh 80 lah, anggap aja lah ya. 80 data train. Atau 90 lah pura-puranya ya, biar saya mudah mengilustrasikannya. Misalnya kita punya data train itu 90 data. Terus kita ada 3 kelas. Saya gambarin aja. Misalnya kita punya data 90 nih data trainnya. Kemudian kita ada 3 kelas. Virginica, versicolor, sama Setosa. Oke, berarti data kita ini harus kita pilih, harus balance datanya. Misalnya Virginica 30, versicolor 30, Setosa juga 30. Nah, apa akibatnya kalau seandainya datanya itu tidak balance? Anggap aja lah ya, dari 90 ini, pura-puranya, Virginica 60, versicolor 15, Setosa 15. Nah, akibatnya adalah ketika kita mentrain data, algoritma ini dia itu hanya mengenal pola untuk data yang mendominasi. Nah, jadi polanya ini akan lebih kenal ke Virginica gitu kan, karena datanya tidak balance. Jadi tuh ketika mentrain, si algoritmanya itu kenalnya cuma Virginica, karena Virginica terus yang dia ketemui gitu kan. Nah, apa akibatnya? Ketika ada data baru, ketika kita mau testing, ya nanti hasilnya Virginica juga gitu kan, karena pola yang didapatkan oleh algoritma ketika training, dia itu lebih kenalnya ke Virginica, karena Virginica itu datanya lebih banyak kayak gitu kan, jadi dia lebih kenal. Jadi data testingnya jangan-jangan nanti ke klasifikasinya ke Virginica juga, karena polanya itu menghasilkan lebih kenal ke Virginica. Jadi makanya ketika kita mau membentuk data testing, itu harus ukurannya harus balance ya, supaya si algoritma ketika mentrain dia itu kenal untuk semua kelas ya, seperti itu. Ya, rekan-rekan itu tadi
mengenai cara kita untuk menentukan ini ya, data train, memilih data train. Harus balance. Oke, untuk tes data nih. Oke. Sebentar ya, saya tuh ngangkat telepon dulu. Halo, halo. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, nah sekarang kita kan udah ini ya. Oke, tadi kita sudah membentuk train data. Sekarang kita mau tes data ya. Jadi tes data tadi kita ambil dari subset data, tapi tidak kita menggunakan fungsi split ya, karena kan dia ngambil sisanya gitu. Oke, di sini. Oke, kita lihat di sini, coba kita view tes data. Oke ya, ini tes data ada berapa nih? Oke, jadi tes kita lihat tadi tren datanya itu, nah ini kalau kita lihat urutannya tuh dia ini ya, dia ngambilnya kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Jadi tuh dia ngambilnya ya kayak acak, bukan acak gitu ya. Jadi dia sudah ngambilnya secara random gitu. Jadi ini kayak tes data nih. Sorry. Kayak tes data ini
data yang nomor 5, data nomor 10, data nomor 15 gitu kan ya. Nah, ini supaya dia itu imbang ya. Oke, kita dapatkan sudah tes data dan train data. Jadi tes data itu sebanyak 20%-nya, train data itu 80%-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan scale ya, rekan-rekan, scale supaya data kita tadi memiliki rentang nilai yang sama ya. Rentang nilai yang sama. Kita lakukan scale. Ini kalian copy paste aja dari yang itu ya, dari tutorialnya ini supaya cepat. Kalau ngetik langsung kayaknya lama deh. Oke, ini terus saya juga ambil ini. Oke ya. Oke. Nah, ini terdapat train scale sama dengan scale train data 1 sampai 4 ya, karena yang akan kita scale itu adalah data-data yang numerik ini, berarti yang ini ya, 1, 2, 3, 4 yang atributnya. Oke, nah berikutnya kita akan lakukan pemodelan naif Bayes ya. Kita akan memodelkan naif Bayes, hasilnya kita saya copy aja ya. Di sini kita simpan atribut modelnya tadi, model yang akan kita bentuk, itu kita simpan ke dalam yang namanya variabel classifier naif ya. Nah, di sini function yang kita gunakan naif Bayes. Nah, spesies ini tidak kita ikut sertakan ke dalam mentrain itu ya, karena kan yang kita ini olah-olah itu adalah data yang numerik. Nah, kita kasih tilde di sini. Oke, nah jadi sudah tersimpan ini ya, polanya itu atau modelnya itu ke dalam naif Bayes. Coba kita lihat hasilnya nih ya. Ini peluang ya. Tadi kan ada nggak sih kita contoh tadi kan, misalnya peluang beli komputer berapa, peluang tidak beli komputer berapa. Nah ini peluang muncul setosa 0,33, vertikal 0,3 karena data kita tadi imbang ya, data kita tadi imbang sehingga peluang munculnya setosa, versicolor dan virginica itu peluangnya sama ya nih peluang. Kemudian kita lihat lagi peluang sepalengnya itu apa ya? Peluang jika sepalengnya itu berapa gitu kan ya. Kemudian kelasnya itu adalah setosa, ini peluangnya. Seperti ini ada peluang-peluang itu ya tiap atribut. Kemudian juga ya peluang-peluang tiap atribut. Ya, ini peluang-peluangnya ya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk testing. Untuk testing, make prediction on the test dataset. Jadi, di sini kita akan memprediksi tes data tadi ya. Sebenarnya tes data ini kan sudah punya label kan. Nah, cuman di sini labelnya kita ini ya tidak kita gunakan. Labelnya itu tidak kita gunakan ya tadi itu. Oke, coba ya kita lakukan ini new data, test data. Tes data. Oke, kita lakukan di tes data. Di model yang tadi. Di model yang tadi kita akan lakukan prediksi. Ini model yang tadi ya, kita akan lakukan predik untuk tes data ini. Oke, kita mau lihat hasilnya ya. Yepret. Oke. Ini urutan ini ya hasil kelasnya. Nah, sekarang kita mau gunakan confusion matrix untuk ini ya
ya, kita mau lihat berapa besar sih akurasinya. Jadi di sini confusion matrix ya, table tes data yang kita ambil data spesiesnya itu, kita bandingkan dengan YPRED ya, jalan Y prediksi di sini. Print confusion matrix. Nah, inilah rekan-rekan ini ya, ini confusion matrix yang ini. Jadi kita membacanya gini. Ini adalah di sebelah kiri itu adalah data aktual, kemudian yang atas ini prediksi. Misalnya kayak gini ya. Kelas aktual setosa yang diprediksi sebagai setosa itu ada 10. Oke, yang setosa kemudian diprediksi menjadi versicolor itu nggak ada, oke ya. Ini juga sama versicolor yang diprediksi sebagai setosa nggak ada. Versicolor yang diprediksi sebagai versicolor ada 10. Nah ini, Virginica yang terprediksi sebagai versicolor itu ada 2. Oke, berarti ini kesalahan prediksi berarti ya. Karena data aktualnya itu adalah Virginica, tapi kita prediksi sebagai prediksi pas kita gunakan modelnya tadi, prediksinya adalah versicolor 2. Oke, berarti ini adalah ini errornya ya, ada 2 errornya. Kemudian Virginica yang terprediksi sebagai Virginica itu adalah 8. Nah, bagaimana menghitung akurasinya ya? Kita hitung akurasinya ya. Jadi di sini akurasi sama dengan data yang terklasifikasi benar. Nah, data yang terklasifikasi benar itu yang mana aja? Yang ini ya. Setosa sebagai setosa ada 10. Versicolor sebagai versicolor ada 10. Virginica sebagai Virginica ada 8. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya datanya berapa ya? Kita coba jumlahin dulu ya. 10 tambah 10 tambah 8 tambah 2. 30 ya, 30. Oke, berarti di sini 28 per 30. Jadi akurasinya adalah 28 bagi 30, 0,93. Kalau kita kali 100 ini berarti 93%. Oke, nah akurasinya 93%. Ya, lumayan bagus ya akurasinya karena dia berhasil memprediksi dengan benar 93%. Jadi kalau kita berarti misalnya ya, dari 100 data dia bisa memprediksi 93 benar gitu. Oke. Nah, untuk evaluasi kinerja teknik algoritma ini selain akurasi ada juga namanya itu adalah recall precision ya, atau presisi, recall precision, F1 score. Nah, itu akan kita bahas karena akurasi itu hanya cocok ketika data yang kita gunakan itu adalah balance. Ya, ketika kita dihadapkan dengan data yang tidak balance itu kurang cocok sih akurasi digunakan. Karena mana tahu aja ada data yang mendominasi gitu kan. Jadi kita bisa lihat dari recall dan presisi. Nah, mengenai recall dan presisi akan kita bahas ya minggu depan. Jadi kita akan bahas minggu depan itu mengenai teknik akurasi ya, teknik untuk menilai kinerja algoritma klasifikasi ya gitu. Oke ya rekan-rekan, mudah-mudahan paham ya mengenai algoritma naïve Bayes ini beserta contohnya di penerapan programming R ini ya. Nah sekarang untuk PR-nya ya, mohon maaf ya karena ada PR-nya supaya kalian itu supaya kalian itu ada latihannya gitu. Nanti akan saya share mungkin tak besok ya. Jadi ya kalian terserah pilih mau menggunakan
hierarchical cluster atau K-means cluster untuk mengcluster data-data. Jadi yang ditampilkan itu adalah pertama proses manggil data. Oh, saya catat aja. Itu adalah kalian terserah menggunakan hierarchical atau K-means ya, terserah. Yang pertama itu proses manggil data, terus pre-processing data. Nah, pentingnya ini pre-processing data, ya termasuk tadi ya handling missing value, kalau seandainya ada missing value ya seperti itu. Kemudian kalian kalau seandainya data tersebut ada label-label namanya, ya kalian jadikanlah dia itu sebagai label raw names ya, supaya ketika mengilustrasikan itu ada labelnya. Di situ lakukan scaling data ya, atau normalisasi data. Scaling data, terus gunakanlah elbow method atau gap statistik atau silhouette bebas ya. Gunakanlah elbow method untuk mencari banyaknya klaster yang optimal ya, Setelah kalian mengetahui banyaknya klaster yang optimal, baru masuk ke proses clusteringnya dengan berdasarkan banyaknya klaster yang optimal yang kalian dapatkan di elbow method itu. Setelah itu lakukan visualisasi ya, Tadi misalnya ya, kalau seandainya hierarchical cluster bisa menggunakan dendrogram atau visualisasi yang seperti yang sudah kita lakukan minggu lalu itu ya, yang kayak ada area-areanya seperti itu. Oke, yang ya misalnya kayak yang misalnya gini, kelas 1, kelas 2 itu anggotanya siapa aja itu ya, terserah. Nah, misalnya gitu. Visualisasi yang terakhir adalah interpretasi, pemaknaan. Misalnya, cluster 1 ini adalah berisi negara-negara yang begini. Cluster 2 ini adalah negara-negara yang tingkat ekonominya seperti apa. Itu kita menginterpretasi ya. Oke, waktunya 1 minggu ya. Jadi silakan kalian berlatih. Insya Allah nanti malam lah ya, saya akan share datanya. Saya akan cari dulu datanya yang tepat seperti apa ya, data-data yang ada label-label negaranya seperti itu. Jadi mungkin sekarang kalian berlatih aja dulu dengan menggunakan data apa aja ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan rekan-rekan. Rasanya nggak ada ya. Nah, untuk UAS-nya, karena kan ini yang clustering jadikan PR ya, Berarti UAS-nya itu adalah penerapan klasifikasi. Nanti berarti UTS. UTS-nya itu adalah penerapan klasifikasi ya, Jadi kalian nanti bebas menggunakan naive Bayes atau besok minggu depan kita akan gunakan algoritma klasifikasi yang lainnya ya. Nah, jadi untuk UTS-nya itu adalah penerapan klasifikasi. Jadi PR-nya ini yang sekarang adalah penerapan clustering. Jadi kalau UTS ini ya, periode UTS itu yang akan dinilai adalah tugas-tugas yang pernah kalian kerjakan dan UTS gitu ya. Nah, saya kemarin sudah koreksi. Kemarin itu yang ini ya, yang mengenai pre-processing data, dan saya ada melihat ada dua orang yang tugasnya itu sama persis. Kok saya tahu sama persis? Ya, karena kan hasil screenshot-nya saya tahu. Kok bisa satu orang urutan yang dia screenshot itu kan ya ada folder. Nah, hasil screenshot-nya itu ada folder, kan dia screenshot nih, ngambil data di folder ini gitu kan misalnya. Kok nama foldernya sama gitu kan, urutan nama-nama foldernya sama. Terus jam, kan dia kan screenshot-nya sampai utuh gitu ya, satu layar gitu. Saya lihat kok jamnya sama gitu kan ya, jamnya sama ya. Jadi saya lihat lagi tulisan-tulisannya, oh titik komanya sama, oh pasti ini adalah copy paste. Jadi jangan sampai kalian
melakukan copy paste ya, karena itu kan curangan ya. Ya, jadi dengan saya jangan sampai kalian lakukan copy paste. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu lebih baik ketimbang copy paste ya. Kalau seandainya hasilnya jelek, ya paling saya bisa tolong ya diulang lagi gitu. Tapi kalau sudah ketahuan copy paste itu sulit sekali ini ya. Kita maafkan karena kalian sudah melakukan kecurangan kalau seperti itu. Jadi tolong kerjakan sendiri gitu ya, jangan sampai mengcopy orang lain. Oke ya. Oke, saya tutup kuliahnya ya. Terima kasih, tapi sudah gagal lewat, maaf ya. Oke, terima kasih sudah bergabung hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Mohon tugasnya dikerjakan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.